Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita jumpa di analisa potensi saham ya untuk kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang satu saham yang ya mungkin teman-teman yang sudah agak lama berkecimpung di bursa tahu dengan saham ini. Iya, ini saham Aisyah, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera ya teman-teman, atau sekarang sudah gampang disebut TPS Food. Ini nama perusahaannya, nama emitennya. Ya, perusahaan ini sudah lama berdiri dan juga sudah cukup lama juga masuk ke listing di IDX ya, di Bursa Efek Indonesia. Cuman saham ini pasti ada naik turunnya, emiten ini pasti ada naik turunnya karena memang permasalahan yang dihadapi oleh satu perusahaan juga memang banyak kendala. Di samping itu juga banyak kesulitan yang dihadapi dalam sekian lamanya mereka melakukan proses produksi, proses pemasaran, dan juga proses-proses di dalam hal-hal yang umum di suatu perusahaan. Dalam beberapa tahun kemarin, Aisyah praktis banyak yang membicarakan perusahaan ini. Salah satu diantaranya muncul ketika ada suatu kasus yang beraroma pidana ya teman-teman, yang ditemukan oleh Kepolisian Republik Indonesia bahwa terjadi oplos beras dari medium dan dijual ke konsumen dengan harga atau jenis beras premium dengan harga premium. Dan jadi isinya medium dijual dengan harga premium, medium dengan harga sekitar 9 ribuan dijual ke premium sekitar harga 20 ribuan. Itu berkembang sangat pesat sekali beritanya, dan ternyata dibalik daripada kasus beras itu, penjualan beras itu ada nama PT PT yang merupakan anak usaha daripada Aisyah ya, yaitu PT Indo Beras Unggul. Ini yang memproduksi beras medium menjadi beras medium dijual dengan harga beras premium. Sehingga hal itu praktis Aisyah mendapat sorotan yang cukup tajam karena memang mau tidak mau nama baik good corporate governance daripada Aisyah sendiri sebagai grup holding ini akan terpengaruh ya. Oke, itu melalui proses pidana, kemudian dilakukan berbagai hal tentang siapa yang bertanggung jawab, kemudian diajukan ke meja hijau, sehingga memang praktis PT Indo Beras Unggul ini dinyatakan melanggar ketentuan pidana dengan pasal penipuan terhadap konsumen. Kemudian berlanjut ke tahun itu, terjadi sekitar tahun 2017-2018, sehingga tahun 2018 masuki akhir ke 2019 ada juga berita bahwa memang grup Aisyah ini itu gagal bayar teman-teman. Gagal bayar dikarenakan memang surat utang berupa obligasi dan juga sukuk ya, dalam hal ini tidak bisa membayar kuponnya. Jadi pada saat jatuh tempo pembayaran kupon, mereka gagal bayar grup Aisyah ini. Pada saat itu memang grup Aisyah dinyatakan gagal bayar. Salah satu alasannya karena memang anak perusahaan yang sebelum kasus beras itu muncul menjadi salah satu lumbung daripada penghasilan atau pendapatan dari Aisyah secara keseluruhan, sehingga memang sangat terpengaruh sekali, apalagi memang pada saat terjadi penggerbekan itu praktis sebagai bahan bukti hukum, maka semua produk
yang ada di gudang itu dijadikan sebagai barang bukti sehingga tidak bisa dilakukan proses produksi atau penjualan. Artinya dikatakan rugi seperti itu, sehingga salah satu pemasukan daripada Aisyah terkendala untuk pembayaran kupon obligasi jatuh tempo itu terkendala salah satunya dengan kasus beras itu, sehingga kemudian bergulir sekitar 46,12 miliar kupon yang jatuh tempo tidak bisa dibayar oleh Aisyah, karena memang anak perusahaan ketika mengeluarkan obligasi dan juga sukuk, maka yang mengeluarkan obligasi dan sukuk itu adalah grup holdingnya, yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera atau Aisyah, dan yang menggunakan dana sukuk dan obligasi itu adalah anak-anak perusahaan. Oke, kemudian tahun 2019 ya teman-teman, 2019 kita coba jelaskan dulu supaya agak sedikit agak sedikit bisa dimengerti. 2019 terjadi memang kisruh ya di antara top manajemen, di antara komisaris dan juga direksi, sampai pada akhirnya memang kasus ini masuk ke peradilan dalam proses PKPU ya. Proses PKPU, yaitu intinya bahwa Aisyah secara grup tidak bisa mampu membayar untuk kupon obligasi itu, sehingga diajukan oleh para investor untuk dilakukan PKPU. Artinya ada proses penyelesaian utang secara formal ke lembaga hukum, intinya seperti itu. Lanjut tahun 2019 awal, 2018 akhir, memang Aisyah getol juga meyakinkan investor bahwa mereka masih bisa untuk menyanggupi pembayaran daripada kupon itu, sehingga memang terjadilah kesepakatan bahwa untuk pokoknya itu diminta untuk dilakukan restrukturisasi sehingga menambah tenor waktu yang ditentukan pada saat itu. Artinya Aisyah praktis hanya bisa dan diharapkan mampu membayar kupon saja, bukan termasuk pokoknya yang pada saat itu sudah dekat untuk jatuh tempo pokok dari obligasi dan sukuk itu. Oke, maka terjadi restrukturisasi di PKPU, terjadi perdamaian, dan Aisyah 1 poin sudah keluar dari posisi pembayaran kupon dan juga pembayaran pokok obligasi dan sukuk. Kemudian terjadi perubahan di manajemen karena ada rencana investor masuk yang yang untuk menggelontorkan dana ke Aisyah, sehingga terjadi perubahan CEO atau direktur utama, sehingga memang pola bisnis Aisyah yang dulu seperti yang sekarang setelah 2009 pertengahan sampai ke 2020 ini praktis sudah berganti personil, sehingga memang ada harapan kedepannya lebih baik. Pada saat 2008 terjadi kasus beras itu, kemudian terjadi gagal bayar per Juli kalau nggak salah 2018, 7 Juli 2018 kalau nggak salah, itu Aisyah secara listing di Bursa Efek dinyatakan suspend ya, dari 2018, Juli 2018. Kemudian terjadi pas pada saat disuspend adalah ketika terjadi gagal bayar dari kupon obligasi dan sukuk serta pokok obligasi dan sukuk tersebut. Berlanjut sampai 2019 terjadi restrukturisasi obligasi dan sukuk, termasuk ke pokok dan bunganya, pokok dan kuponnya maksud saya. Kemudian ke 2020 dan 2019 akhir, Aisyah sudah menggait menggait investor untuk melakukan restrukturisasi permodalan. Dalam arti ini ada rencana untuk right issue daripada Aisyah, sehingga mengajukan ke OJK dan juga ke bursa, sehingga terlaksana tahun 2020. Dan kemudian
pas pada saat selesai restrukturisasi, maka Aisyah pada saat itu sudah lepas dari prosedur PKPU dalam hal perdamaian untuk restrukturisasi dan juga pembayaran kupon obligasi, sehingga persis 31 Agustus itu suspend daripada bursa dilepaskan oleh bursa untuk Aisyah, sehingga Aisyah bisa diperdagangkan di bursa kembali, termasuk hal-hal yang sifatnya administratif di bursa seperti laporan keuangan berkala, kemudian public expose, kemudian juga audit publik dan sebagainya, sehingga memang praktis bursa bisa diyakinkan oleh manajemen yang baru Aisyah ini bahwa mereka sudah on the track untuk bisa menatap situasi untuk perbaikan Aisyah ke depan. Memang ini sangat rumit sekali kasusnya Aisyah ini, jadi mungkin saya juga agak punya versi sendiri, apakah ini versi yang benar dari kita atau seperti apa. Ini cuman sebagai pengetahuan, sebagai pendidikan dan juga sebagai pengalaman teman-teman ya. Artinya mendalami permasalahan suatu perusahaan memang sangat krusial, tetapi kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Oke, jadi ke depan setelah restrukturisasi permodalan dengan right issue, kemudian juga ada perbaikan manajemen dari pemegang saham pengendali. Kedepannya Aisyah tidak lagi fokus ke fokus ke bisnis beras, katakan seperti itu. Jadi ada bisnis beras, ada bisnis macam-macam, termasuk juga listrik dan sebagainya. Dari Aisyah sekarang lebih fokus ke food, ke makanan ringan dan sejenisnya. Jadi Aisyah akan fokus ke makanan ringan, bisnis makanan ringan di consumer good, sehingga memang kedepannya lebih fokus lagi. Makanya setelah proses restrukturisasi obligasi dan sukuk, kemudian proses reissue dan juga kembali listing, suspensi dicabut, maka Aisyah berganti logo menjadi TPS Food, jadi khusus untuk makanan ringan. Sementara anak perusahaan yang lain itu masih dalam proses negosiasi dengan para pemilik saham, sehingga saat ini menurut info terakhir ada 4 perusahaan yang di bawah kendali Aisyah secara langsung. Walaupun begitu memang hal-hal banyak yang perlu dicermati ya. Oke teman-teman, itu hal yang yang pertama kita sampaikan, bahwa memang situasinya seperti itu di 3 pilar. Jadi sangat internal sekali dan juga sangat uncertain sekali ya, bahwa terjadi memang sesuatu yang kompleks dari suatu perusahaan yang mengalami kesulitan daripada permasalahan yang terjadi dalam bisnis. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Untuk perkenalan untuk teman-teman yang baru join ke kita, potensi saham, kita bahas Aisyah, dalam hal ini PT 3 Pilar Sejahtera Tbk. Hari ini tanggal 4 Januari ya. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua 2021. Saat ini tanggal 4 Januari 2021 kita buat video untuk pembahasan 3 pilar sejahtera atau PT 3 pilar sejahtera atau Aisyah. Oke, kita masuk ke hal berikutnya ya. Jadi kita akan juga sampaikan ini ada disclaimer ya teman-teman, silahkan juga dibaca. Jadi intinya kita tidak lakukan saran atau rekomendasi, kita hanya sebagai memberikan pandangan ya kepada teman-teman baik trader ataupun investor, bahwa kita punya pandangan tentang Aisyah seperti ini. Jadi hak privasi untuk menentukan segala keputusan trading ataupun investasi teman-teman di bursa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebelumnya video sebelumnya kita fokus lanjut ke fundamental. Kita saat ini coba masuk ke sisi daripada
technical ya teman-teman, bukan ke fundamental dulu. Jadi pertama kita akan bahas secara technical, kemudian kita juga akan bahas secara fundamental ya teman-teman. Ya, secara overall kita lihat chartnya di Aisyah ya, untuk kondisi hari ini, kondisi saat ini penutupan perdagangan kemarin ya teman-teman, penutupan perdagangan kemarin di bursa daripada Aisyah ya teman-teman, bahwa memang hari ini Aisyah ditutup di posisi minus 4,10 tanggal 4 Januari di 374 bit, kemudian 376 di over. Ya, secara chart ini memang posisinya di bawah ya, artinya persis rebound dari posisi dia pada saat terkena suspend, yaitu di angka 168. Saat ini sudah rebound di angka 374 ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini chart, kita lihat di sini bahwa memang ini adalah season low ataupun all time low dari Aisyah itu di angka 191 168 ya, 168, ataupun kita ambil pivotnya di 195 ya, di garis bawahnya. Kalau 168 itu adalah posisi pada saat terjadi daripada suspend di bursa, tetapi kita buat pivotnya di angka 195. Itu kalau kita buat garis pivotnya, maka dari posisi terendah saat itu adalah kita pivot di 195. Saat ini sudah naik bergerak ke angka 400-an ya teman-teman. Secara potensi, karena didorong oleh kondisi fundamental yang sudah mulai membaik, saya pikir Aisyah sudah mulai melakukan banyak hal yang positif ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini bahwa memang garis daripada MA60 di atas itu masih tinggi ya, di angka 700-an. Tetapi garis MA20 itu yang warna hijau sudah terlewati, artinya garis MA di angka 230, 250 sudah terlewati, dan sekarang menuju ke garis di atas MA20 tadi ya teman-teman, di atas MA20 tadi, menuju ke MA60 di angka 730, 780. Jadi itu target yang pertama. Kita bisa lakukan pantauan bahwa kecenderungannya chart ini tidak akan struggle ketika memang fundamental yang disampaikan oleh Aisyah, bahwanya angka-angka yang menunjang daripada fundamental itu akan mendorong harga untuk terus naik ke atas. Ya, itu dari sisi technical. Artinya daripada posisi saat ini di angka 374 itu hampir sama persis ketika mereka rebound di angka di tahun 2010 ya, ketika Aisyah mulai bergerak ke positif daripada performa perusahaan, sehingga pada peaknya itu di angka 2620. Itu harapan yang sangat tinggi, tetapi untuk jangka pendek Aisyah harus bisa menembus struggle di MA60 dulu di 742. Sementara untuk MA20 sudah terlewati di angka 199 teman-teman. Ya, ini juga ditopang oleh memang masih tingginya net sell ya teman-teman, di angka sampai
300-an ini, karena mungkin memang ada beberapa investor juga yang agak masih khawatir dengan kondisi daripada fundamental terutama AISA ini. Tetapi saya memandang bahwa dengan adanya perbaikan restrukturisasi permodalan ini akan bisa mendorong AISA untuk bisa naik ke atas lagi ya dari sisi kemampuan performan daripada fundamental perusahaan. Artinya harga terbentuk dari chart ini didukung oleh situasi yang sangat positif daripada manajemen perusahaan. Oke, itu chart ya teman-teman. Kita look ke depannya kan setelah 804 terlewati, ini ada garis ke apa namanya di pivotnya, pivot di 0% nya itu di 1412, kemudian ke 2020, kemudian ke 2628 di all time high-nya ya. Tetapi itu adalah memang sesuatu yang membutuhkan effort yang sangat tinggi daripada manajemen AISA secara fundamental, bahwa mereka mampu meyakinkan market bahwa AISA yang dulu pernah menjadi salah satu emiten yang bagus secara performance market ingin mengembalikan hal tersebut menjadi penilaian yang positif bagi AISA. Setidaknya saya prediksi ini AISA bisa untuk rebound di atas 800, kemudian masuk ke 1200, 1400 setidaknya di kuartal ketiga 2021 ya, atau di kuartal 2 2022. Saya prediksi bisa sudah naik di angka 1800 sampai 2100. Ini mudah-mudahan tercapai seperti itu. Jadi ada proses yang memang harus diikuti oleh investor ataupun oleh teman-teman trader gitu maksud saya. Ketika memang ada perbaikan daripada fundamental, ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan daripada harga tersebut. Artinya ketika fundamental kurang bagus, ditopang dengan pergerakan daripada chart juga akan apa namanya akan juga kurang bagus, kecuali memang saham-saham yang sengaja di apa namanya di pump and dump sehingga fundamentalnya jelek, saham itu bisa diangkat dengan baik. Artinya secara real untuk industri ataupun sektor consumer good memang seperti ini secara situasi di chartnya ya. Artinya mereka smooth, mereka tidak gerasa-gerusu, ketika turun sedikit naik juga sedikit, turun sedikit naik agak banyak, seperti itu. Toh pada akhirnya memang Anda bisa lihat untuk perusahaan-perusahaan consumer good seperti contoh Mayora ya, yang saat ini sudah bisa kembali ke atas 2500, walaupun memang sempat jeblok juga di tahun 2019 di angka 1800-an, kemudian rebound angka 2000-an di tahun 2020. Jadi consumer good karena memang ini adalah produk yang sifatnya daily, kemudian penjualan juga daily dan kebutuhannya juga daily, maka pergerakannya atau head to head daripada pemasukan ataupun pengeluaran daripada suatu produknya itu ditentukan oleh ditopang oleh apa namanya ditopang oleh tingkat penjualan atau pendapatan yang tinggi, karena ini sifatnya adalah consumer good ya teman-teman. Artinya tidak terpengaruh oleh situasi yang disebut sebagai apa namanya season atau produk musiman, tetapi ini produk harian. Oke, untuk itu kita coba akan lihat potensi sahamnya ya teman-teman, yang tadi kita udah sampaikan bahwa kita buat planningnya AISA di open 340 sampai 410, kemudian profit 1 di angka 804 sampai 1420, profit 2 di 2020, kemudian profit 2020 sampai 2640, dan loss di 314 sampai 284, kemudian loss 2 di 264 sampai ke 145. Itu hal yang apa namanya kita
kita targetkan ke Aisyah. Jadi ada step untuk target tersebut bisa tercapai ya teman-teman, sehingga memang kita dihadapkan pada situasi pilihan kapan kita masuk dan kapan kita bisa keluar dari market. Untuk teman-teman yang pemula, silahkan juga dipelajari kalau menurut saya secara lebih detail lagi, bahwa bagaimana perusahaan ini, seperti apa perusahaan ini, dan juga bisa tanya-tanya ke yang lebih senior apakah memang baik untuk ke investasi ataupun seperti apa daripada saham Aisyah ini, apakah hanya baik untuk trading tetapi tidak baik, kurang baik untuk investasi. Tapi saran saya, dengan potensi saham dan planning yang disampaikan dalam layar ini, itu tujuannya memang untuk investasi jangka panjang ya. Artinya setidaknya di kuartal 2 tahun 2022 target di up 2000 itu saya prediksi bisa berhasil untuk Aisyah ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sisi fundamental ya teman-teman. Mohon maaf ya, sebelum kita ke fundamental, kita akan coba masuk ke hal lain dulu ya teman-teman, ke market yang diperdagangkan oleh Aisyah ya, bagaimana kecenderungan saham ini pada saat beberapa hari di bursa ya teman-teman. Untuk pergerakan daripada volume hari ini 94,64%, minus 94%. Untuk volume dari hari sebelumnya 947.000, hari ini 897.000 ya untuk Aisyah ini, sehingga memang praktis butuh pengamatan yang lebih serius ya, dalam arti bahwa kita memang punya plan tersendiri, tidak bergantung pada situasi volume ataupun sebagainya kepada market yang terjadi. Artinya kita tetap berpatokan pada planning yang sudah direncanakan di Aisyah ya. Artinya silakan Anda bisa masuk di kisaran 340 sampai 410, dan ini masih bisa kita open di angka-angka tersebut dengan target di profit 2 secara jangka panjang pada 2640, harga target secara all time ya. Kemudian lossnya di 145, breakdown ke bearish harga 145 di bawah harga pada saat Aisyah di suspend. Oke teman-teman, kita masuk ke situasinya fundamental ya teman-teman. Mungkin di fundamental juga ada beberapa hal yang kita amati tidak terlalu mengembirakan, tetapi memang kita juga mesti mengetahui. Artinya kita sebagai investor harus mengetahui bahwa memang ketika saham itu mengalami kerugian ataupun saham itu mengalami permasalahan, sehingga kita bisa antisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di kedepannya, sehingga kita bisa antisipasi tidak terlalu tergoda oleh situasi di market sekalipun. Oke, kita ke pembahasan fundamental ya teman-teman. Fundamental di sini kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan secara internal perusahaan Aisyah ini di kuartal ke-1, kuartal ke-2, kemudian di kuartal ke-3 ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan coba sedikit ya teman-teman melihat situasi daripada fundamental secara ketentuan ya. Dalam arti ini ketentuan maksud saya posisi terakhir
tentang info daripada fundamental ini dalam hal keterbukaan informasi, karena kita akan juga melihat bagaimana arah daripada perusahaan ini untuk ke depannya. Oke ya teman-teman. Nah, kita ke pertama, ini ada surat dari Aisyah ya, PT TPS Food, yang menyatakan tentang ke bursa ya, surat ke bursa tentang penjelasan perubahan liabilitas ya. Artinya ada perubahan liabilitas yang disampaikan Aisyah ke bursa sebagai perubahan daripada kondisi permodalan. Merujuk pada laporan konsolidasian per 31 Desember dapat kami sampaikan bahwa laporan keuangan grup berakhir pada 31 Desember 2018 terjadi penurunan modal sekitar 33%. Artinya terjadi penurunan modal sebanyak 1,741 miliar 1,74 triliun ya teman-teman, terutama dikarenakan satu, penyelesaian atas nilai wajar obligasi sukuk 1 dan sukuk 2. Jadi ada uang dari permodalan yang dikonversi ke penyesuaian nilai wajar tadi dari obligasi sukuk yang bermasalah tadi, sehingga terjadi situasi gagal bayar itu sebesar 1,08 triliun. Penyesuaian atas nilai wajar obligasi sukuk diakibatkan adanya restrukturisasi utang obligasi sukuk ijarah dan sukuk ijarah 2. Jadi penyesuaian itu karena ada restrukturisasi daripada obligasi dan sukuk tadi yang saya sampaikan tadi, sehingga memang ada perubahan kepemilikan modal. Jadi ada perbedaan nilai wajar sebesar lebih dari 10% antara sebelum dan sesudah restrukturisasi atas hutang obligasi dan sukuk, sehingga berdasarkan PSAK 55 hal ini masuk kategori pengakhiran atau extinguishment di atas liabilitas. Artinya ketika nilai wajar daripada liability untuk mendapatkan dana obligasi dan sukuk itu berakhir ketika ada perubahan restrukturisasi, sehingga memang ada penyesuaian daripada permodalan. Poin kedua, penyajian neto atas akun piutang lain-lain dan utang lain-lain sejumlah 990 miliar. Penyajian neto atas akun piutang lain dan utang lain sehubungan dengan transaksi sejenis. Jadi ada juga penyesuaian dari piutang-piutang karena piutang-piutang itu bisa digunakan untuk kas dan juga masuk modal, sehingga juga ada penyesuaian dari sisi piutang. Ya, kita masuk ke financial statement ya teman-teman di Aisyah. Untuk kita loncat dulu ke kuartal ketiga ini teman-teman, sebagai kuartal terakhir yang sudah dilaporkan ke bursa, bahwa saat itu per September 2020 Aisyah atau TPS Food mempunyai masih secara shareholder ya, secara kepemilikan saham masih mempunyai 13 anak perusahaan ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada 13. Saya sebutkan beberapa ya. Ini ada PT Putra Paloma, Taro Paloma, kemudian Sukses Abadi Raya, Subah Food Panganjaya, ya, ada di beras juga, ada di makanan ringan, sampai ke posisi yang ke-13 ada Belaraja Bisco Paloma. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang tersebar di beberapa daerah di Jakarta, Solo, Sragen, Kerawang, Balaraja dan lain-lain. Nah, ini bisa teman-teman lihat, artinya dari sisi struktur perusahaan ini masih sangat besar ya secara holding, bahwa ada 13 perusahaan yang di bawah shareholdernya Aisyah ini yang perlu juga butuh support permodalan, salah satunya daripada induk perusahaannya, sehingga
induk perusahaannya juga bisa terpengaruh oleh performa daripada anak-anak perusahaan. Ketika anak perusahaannya jelek, maka induknya juga akan terkena imbasnya jelek juga dari sisi performance ya. Oke, untuk ke kuartalan report ya, dari financial statement, di situ ada balance sheet dan juga ada income statement. Kita sudah buat ikhtisarnya ya teman-teman, ikhtisar daripada balance sheet dan juga profit loss ya. Kita lihat di sini teman-teman, di di tabel tersendiri ya, bahwa memang ini untuk memudahkan bagaimana teman-teman belajar bersama juga dengan saya untuk bisa bersama-sama membaca arah daripada situasi fundamental daripada Asia, terutama di Q1, Q2 dan Q3 di 2020 ini teman-teman. Oke, kita lihat di full year ya. Full year FY ini adalah full year di 2018 head to head dengan 2019. Kemudian kita akan bahas Q1, Q2 dan Q3 secara pergerakannya ya. Secara kas ini 2019 dari 2018 naik, kemudian piutang juga terjadi penurunan, piutang usaha terjadi penurunan, mungkin karena terjadi penurunan juga daripada sisi sales, sehingga tetapi persediaan lancarnya ini naik secara overall nilainya 77, dari 67 ke 77 secara persediaan. Kemudian uang muka juga turun karena memang sudah ada pembayaran daripada piutang. Jadi total aset lancar, current aset 2018-2019 pasti turun ya, karena ditopang oleh piutang yang sangat kecil, artinya terjadi penurunan. Dan untungnya kas memang masih bisa menopang daripada laju cash flow ya, yang masih positif di angka 55 miliar. Artinya turun secara aset, current aset dari 78 miliar ke 74 sekitar 40%. Secara overall total asetnya itu juga terjadi kenaikan ini teman-teman, terjadi kenaikan di total asetnya. Mungkin ada restrukturisasi juga di aset tidak bergerak, sehingga memang total secara aset ini naik dari 181 triliun menjadi 186 triliun ya. Oke, kemudian ke liability 2018-2019, utangnya ini terjadi penurunan di tahun 2019, utang jangka pendek, kemudian utang usahanya juga turun ya teman-teman, dari 18 ke 19. Kemudian total utang jangka pendeknya juga turun dari 2018 ke 2019, dari 5,1 triliun menjadi 1,1 triliun, sehingga kemudian di jangka panjangnya, liability jangka panjangnya justru naik. Jadi kalau saya baca singkat di sini, terjadi pergeseran daripada tenor ya. Mungkin ini karena ada concern daripada restrukturisasi obligasi dan sukuk tadi, untuk tenor yang jangka pendek dialihkan ke tenor yang jangka panjang, sehingga kewajiban jangka pendek itu tahun 2018 5 triliun, sedangkan jangka panjangnya cuma 89 miliar. Ini dibalik menjadi jangka pendeknya 1,1 triliun menjadi di over ke jangka panjang, dipindahkan ke jangka panjang, sehingga jangka panjangnya naik menjadi 2,3 triliun ya. Mungkin teman-teman juga akan bisa sedikit paham ya. Artinya ketika ada gagal bayar, restrukturisasi, maka jangka pendek hutang obligasi dan sukuk dialihkan ke tenor jangka panjang, maksud saya seperti itu, sehingga ke tahun 2019 kewajiban jangka pendeknya turun, tetapi terjadi kenaikan yang lumayan besar di
utang jangka panjangnya ya, menjadi 2,3 triliun, sehingga total liability-nya memang terjadi penurunan ini, dari 5,2 menjadi 3,5 triliun ya ini teman-teman. Karena ini praktis dalam 1 tahun untuk jangka pendek bisa dilakukan pelunasan daripada utang-utang jangka pendek, sehingga terjadi penurunan yang lumayan signifikan daripada utang Aisyah ini, total utang Aisyah ini. Oke, kemudian ke ekuitas kita lihat modal saham itu 684 sama, nggak ada pergerakan, 684 miliar secara valuasi. Kemudian modal store dari 1,4 triliun menjadi sama, tetap 1,4 triliun, sehingga total ekuitasnya masih minus ya, masih minus 1,65 triliun dari 3,45 triliun. Walaupun begitu, ini terjadi penurunan modal ya teman-teman, dari 3,4 triliun menjadi 1,65 triliun secara minusnya ya. Kenapa secara minusnya turun? Berarti memang ada pengurangan daripada modal ya. Pada saat itu mungkin pengurangan modalnya dikembalikan ke pemilik modal, baik dalam bentuk surat utang, obligasi atau sukuk, ataupun ke entitasnya. Sehingga praktis dari 2019 masuk ke 2020 ini cukup terjaga angka-angka daripada total ekuitas. Oke, jadi total ekuitas dan liabilitas itu 1,86 ya, 1,86 triliun secara overall di 2019. Kita lihat di Q1 ya, di kuartal 1 itu secara aset, current asetnya naik dari 474 ke 788, Q2 stuck 65695, kemudian naik sedikit lagi di Q3 kuartal 3 783 miliar. Tetapi untuk kita lihat di sini kas juga ada kenaikan yang cukup stabil di angka 180-170. Kemudian kita lihat di sini piutang usaha juga sedikit naik di kuartal 3 karena memang saya prediksi ini ada kenaikan daripada sales ya, penjualan. Kemudian persediaan lancar juga naik ya. Ini juga produksinya mungkin ditambahkan atau kapasitasnya dinaikkan. Uang muka juga nggak terlalu banyak perubahan, sekitar 50-60 triliun ya. Sehingga praktis total asetnya Aisyah tidak banyak berkembang, terjadi kenaikan yang terlalu signifikan ya. Artinya aset tetapnya stay di angka yang enggak terlalu meledak untuk naiknya, tetapi ini ada kenaikannya saya baca dari current asetnya ya, dari aset lancarnya, karena ada kenaikan aset lancar. Aset lancar di sini dari piutang usaha, kemudian dari persediaan, dan dari cash flow. Kita lihat di liability, utang jangka pendeknya sama, ini kita baca di laporan kuartalan juga, ini utang bank yang sifatnya flat secara nilai ya. Kemudian utang usaha juga ini di angka 280, di Q3 itu naik 316. Ini utang usaha kenapa naik di kuartal 3? Saya prediksi ini karena ada penambahan daripada produksi, sehingga mau tidak mau perusahaan ada juga utang yang sifatnya untuk ke proses produksi ya teman-teman. Sehingga di liability jangka pendeknya juga naik 991 dari 895. Kemudian jangka panjangnya masih di kisaran 2,5 triliun ya, jangka panjang daripada hutang. Artinya sampai pada saat Q3 kemarin PT Aisyah ini masih punya hutang jangka panjang 2,5 triliun dan hutang jangka pendek 991 miliar. Artinya itu suatu hal yang tidak bisa dihapuskan atau dipungkiri. Tetapi trennya secara jangka panjang ini tetap
sekitar 2,3-2,5 triliun. Ini disebabkan oleh tadi restrukturisasi daripada obligasi dan sukuk. Kemudian di hutang jangka pendeknya ini ada sedikit penurunan ya, dari 1,1 triliun 2019 ke Q1,11 triliun. Kemudian Q2 turun di bawah 1 triliun dan Q3 turun juga di bawah 1 triliun. Jadi saya baca di sini bahwa penyelesaian utang yang dilakukan oleh Aisyah ini terfokus kepada hutang jangka pendek, artinya untuk bisa melakukan apa yang dinamakan perputaran modal hutang dan juga modal sendiri atau cash in dan cash out, sehingga memang cenderung stabil. Artinya uang yang dikeluarkan dari kas itu hanya untuk pengeluaran besar di hutang jangka pendek. Ini tujuannya untuk menahan artinya untuk bisa menyelesaikan utang secara pendek ya, ke pihak ketiga, walaupun keluarnya banyak secara angka, tetapi secara jangka pendek dia bisa juga roll over untuk utang kembali gitu secara jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang dibiarkan di angka yang cenderung stabil 2,5 triliun ya teman-teman di liability jangka panjang. Tetapi mereka hanya mengeluarkan biaya keuangan yang kecil saya pikir di jangka panjang dengan hutang total 2,5 triliun ini, sehingga mungkin cukup bayar daripada kupon dan sebagainya. Jadi itu strateginya. Oke, kemudian di saham juga ada peningkatan penambahan saham ya, dari value 684 ke 998. Kemudian juga model store dari 145 ke 147, ini flat. Ini imbas daripada right issue ya di 2019 akhir, 2020 awal sampai pertengahan, sehingga ada penaikan saham secara nilai, secara value. Dan total ekuitasnya juga memang masih minus ya. Ini minus karena ada tanda kurung ya teman-teman. Sebagai pengurang ini minus dari 2018 3,4, kemudian 2019 turun 1,6, Q1 1,3, Q2 1,3, dan Q3 1,3. Tetapi ini progres kalau saya lihat, karena di akhir 2018 masih 3,4 secara minus dari para permodalan. Ini 2019 minusnya 1,6, turun minusnya gitu walaupun belum plus. Kemudian Q3 juga turun lagi 1,3 triliun sampai Q3 1,3 triliun. Artinya di sini menandakan bahwa minus daripada permodalan sudah mulai dikikis perlahan ya. Ini saya baca karena ada pemasukan modal dari saham dan juga modal store secara realisasi, sehingga mengurangi minus modalnya ya. Itu teman-teman. Jadi total liability dan ekuitasnya juga memang cenderung stabil ya teman-teman, karena ada masukan daripada hasil right issue. Saya baca bahwa memang hasil right issue daripada Aisyah ini cenderung lebih bisa berhasil ya, karena setidaknya Aisyah bukan dalam hal untuk mengurangi utang ataupun hutangnya 0%, tetapi ini menahan hutang dengan konteks tenor jangka panjang, ditahan untuk sembari mereka memulihkan secara bisnis. Mereka hanya mengeluarkan dana untuk utang-utang jangka pendek. Itu juga tujuannya saya baca bahwa ketika dilunasi mereka bisa langsung utang kembali untuk jangka pendek, sehingga juga ada perputaran kas di situ yang masih bisa positif ya kita lihat, karena memang dari 2018 kas juga ini mengalami kenaikan. 2018 4,6, 2019 55, kemudian Q1 268 miliar, 186 miliar, 173 miliar. Ini cenderung stabil dalam arti kasnya produktif dan positif ya, karena memang walaupun kas ini saya prediksi bersumber dari hutang jangka pendek, tetapi mampu dikelola untuk bisa melakukan proses bisnis untuk bisa menghidupi daripada proses produksi dan sales, sehingga memang
proses bisnisnya dari Q1, Q2 dan Q3 secara piutang usaha dan juga persediaan ini naik dan di angka-angka yang stabil ya, terutama di piutang usaha. Artinya dengan proses produksi piutang usaha yang belum tertagih itu semakin meningkat, artinya ada penjualan yang belum terbayarkan. Oke, itu dari sisi balance sheet ya. Kita ke sisi profit loss ya teman-teman. Dari sisi profit loss kita lihat pendapatan secara full year 2018 dari 1,58 menjadi 1,51, turun ya di 18-19. Kemudian pokok penjualan juga turun, kemudian beban umum mengalami kenaikan. Beban umum dan administrasi ini di 18-19 kenaikan, kemudian beban keuangan, kemudian beban lainnya juga ada kenaikan. Nah, di Q1 itu secara sales ya, ini 347, 596 dan 951 ini naik lumayan drastis ya. Dari sisi pendapatan dan penjualan, salesnya naik dari 347 Q1, Q2 596, Q3 951. Ini yang menjadi pointer kenapa kita bisa merekomendasikan atau berpandangan bahwa ke depan bisnis Aisyah ini akan lebih prospektif karena dari sisi penjualannya terus naik, hampir mendekati angka 1 triliun ya. Mungkin di akhir 2020 full year akan di atas 1,1 triliun. Dan kita lihat bebannya juga naik karena produksi dan penjualan naik, kemudian administrasi umumnya juga naik menjadi 117 miliar, kemudian beban keuangannya juga naik dan juga beban lainnya juga cenderung ada kenaikan. Sehingga dari 2018 2019 mengalami kerugian di 2018 123 secara komprehensif 103 miliar, kemudian ruginya terjadi keuntungan ya tahun 2019 1,9 triliun, kemudian juga turun drastis di 2020 4,8 miliar ini keuntungan komprehensif, tetapi Aisyah kembali rugi di Q2 dan Q3 masing-masing 29 sampai 53. Kenapa rugi? Saya prediksi karena angkanya kecil ruginya di 29, kemudian di Q3 3 miliar hanya 53 miliar. Ini karena posisi piutang tadi belum terselesaikan. Biasanya posisi hutang usaha itu terselesaikan pada saat akhir tahun, sehingga saya prediksi untuk melewati minus terakhir daripada rugi perusahaan 53 miliar di kuartal 3 akan tertutupi di akhir tahun 2020. Saya yakin betul karena memang penjualan sangat tinggi dari nilai penjualannya, sehingga memang piutang juga tinggi, sehingga memang di akhir tahun ini akan ada gelontoran dana masuk dari piutang usaha dan juga penjualan, sehingga mampu menutup daripada kerugian yang hanya sekitar 53 miliar. Oke, itu teman-teman hal-hal yang kita bahas hari ini ya tentang Aisyah. Kita tadi ya, saya bilang tadi kita hanya bisa untuk menyampaikan pendapat hal ini tentang Aisyah, baik dari sisi fundamental ataupun teknikal, walaupun ya memang ada kekurangan ataupun memang ada hal yang tidak kita bisa sampaikan secara utuh terhadap video ini, tetapi kita berharap memang satu perusahaan yang sedang growth seperti Aisyah ini bisa menemui sesuatu yang lebih baik ke depannya, dalam arti memberikan efek yang bagus baik dari sisi rekanan, dari sisi masyarakat dalam hal tenaga kerja, kemudian dari sisi investor dalam hal ini di bursa, sehingga memang memberikan manfaat dari sisi adanya kemungkinan ke depan dari sisi dividen ya, karena selama ini sejak kasusnya banyak muncul, Aisyah praktis tidak memberikan dividen karena memang perusahaan sedang bergejolak, kemudian juga ada sesi suspend daripada bursa, sehingga kedepannya begitu ada pertumbuhan daripada sales, kemudian menjaga kondisi yang kondusif daripada utang ini mampu ditahan
seminimal mungkin mereka pengeluaran, ya, mereka melakukan pengeluaran untuk menutupi kupon ataupun pokok, sehingga mereka mampu menumpuk produksi kemudian mengejar target yang lebih tinggi dari sisi sales, dan juga akan menutup biaya-biaya sehingga akhir tahun akan lebih produktif secara profit, ya. Oke, untuk pandangan saya bahwa memang Aisyah ke depan, saya prediksi saham ini setidaknya bisa berkembang, ya. Artinya untuk Aisyah, saya prediksi di tahun 2021 ini mereka mulai bisa rebound di angka 500-an. 500 sampai 600, 560 sampai 670 di angka itu. Sampai sesi kuartal ke-3 tahun 2021 ini hanya prediksi. Kecuali ini akan kembali boost si Aisyah ini ketika kuartal keempat ataupun full year daripada 2020 itu akan mampu memberikan angka keuangan yang sangat sehat, sehingga memang praktis pasar dalam respon daripada fundamental Aisyah ini lebih lebih prospektif ke depannya. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk hari ini kita bahas tentang Aisyah ini. Kedepannya kita juga coba untuk membahas saham-saham lain, ya, emiten-emiten lain, dan juga kiranya kita juga memberikan analisa atau gambaran ataupun data yang lebih komprehensif, ya, dalam artian bahwa memang kita juga mencoba untuk memberikan informasi yang terbaik untuk teman-teman. Untuk data feedback tadi, kita ada kuartal 3 yang kita sudah download di halaman web daripada Bursa Efek. Jadi teman-teman juga bisa caption tadi angka-angkanya, kemudian juga bisa dipelajari tersendiri secara PDF di hasil downloadan di Bursa Efek Indonesia, ya, di webnya. Oke teman-teman, demikian tadi video kita kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman, ya, dengan judul Menanti Senyum Aisyah. Kita berharap moga-moga manajemen mampu menjalankan amanah daripada pemegang saham, baik itu yang ada di bursa ataupun yang ada di shareholder, ya, sehingga Aisyah bisa melakukan fungsi perusahaan secara utuh, artinya memberikan manfaat baik bagi investor, karyawan, masyarakat, dan juga pemerintah secara lebih luas lagi. Oke. Terima kasih teman-teman juga sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, dan juga yang sudah like, ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun salah, baik dari penyajian data ataupun ucapan penyampaian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, jaga kesehatan 3M untuk protokol kesehatan. Kita jumpa di market, karena besok juga hari Selasa tanggal 5 market kembali bertrading ataupun kembali buka untuk melanjutkan sesi awal tahun 2021. Kita berharap juga Aisyah di 2021 progres secara fundamental sehingga membentuk chart yang baik sesuai dengan analisa teman-teman untuk memantau saham Aisyah ini ke depannya. Oke, terima kasih, selamat malam, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa kita di video ataupun di sesi berikutnya daripada bahasan kita. Terima kasih, selamat malam.